Baik, selamat pagi adik-adik sekalian dan juga mahasiswa mungkin. Jadi hari ini saya akan lanjutkan mengenai sistem pernafasan pada manusia yang kali ini lebih berfokus pada pertukaran gas antara alveolus dengan darah dan darah dengan jaringan. Oke, seperti kita ketahui bahwa setelah sampai di alveolus, maka darah dan alveolus akan melakukan pertukaran oksigen dan kemudian dari paru-paru darah akan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertukaran udara antara sistem pernafasan dengan darah? Nah, hal yang harus kita ketahui adalah bahwa pertukaran gas, jadi pertukaran gas di sistem pernafasan dengan darah itu berlangsung secara difusi. Nah, dan proses difusi ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah jarak difusi. Jadi jarak difusi kita tahu bahwa Jadi kita tahu bahwa semakin jauh atau semakin tebal lapisan membran alveolus, maka jarak antara udara dengan darah itu semakin jauh. Nah, dan itu akan menurunkan laju difusi. Itulah alasannya kenapa di alveolus epitel yang melapisinya itu adalah epitel pipih selapis. Dan hampir tidak ada jaringan ikat yang menghubungkan antara epitel pipih yang ada di alveolus dengan epitel yang ada di pembuluh darah. Jadi itu alasannya kenapa di alveolus epitelnya pipih dan hampir tidak ada jaringan ikat di antara keduanya. Kemudian laju difusi itu berbanding lurus dengan luas permukaan. Inilah sebabnya kenapa paru-paru itu memiliki alveolus dalam bentuk gelembung. Karena dengan membentuk alveolus, maka luas permukaan paru-paru menjadi meningkat. Nah, kemudian gradien oksigen antara udara di alveolus dengan darah. Nah, jadi di sini adalah semakin tinggi gradien yang terbentuk, maka jumlah udara yang bisa diekstrak semakin banyak oleh darah. Nah, faktor kedua di sini kita bisa lihat adalah adanya pigmen respirasi. Kenapa kita perlu pigmen respirasi? Ya kan? Karena ingat, oksigen itu adalah senyawa hidrofobik dan dia tidak larut dalam air. Sedangkan darah kita, ya kan, hampir sebagian besar adalah air, sehingga kelarutan oksigen di dalam darah itu rendah. Nah, untuk meningkatkan jumlah oksigen yang bisa diserap oleh darah, maka diperlukan yang adanya pigmen respirasi yang nanti kita akan bahas. Yang kedua adalah sinkronisasi antara sistem pernafasan dengan aliran darah. Ini ibaratnya seperti bus di terminal, nah, boleh dibilang kayak gitu. Jadi alveolus itu terminal bus, oksigen itu penumpangnya, dan kemudian bus itu adalah sel darah merahnya. Kalau penumpangnya banyak, tapi busnya jalannya pelan, ya kan, maka penumpang tidak terangkut. Tapi kalau misalnya busnya berjalan cepat, penumpangnya nggak ada, juga yang terangkut sedikit. Jadi di sini, ya kan, diperlukan sinkronisasi antara laju pernafasan dengan peredaran darah. Itulah sebabnya kalau teman-teman memperhatikan ketika nafas kita kencang, maka detak jantung kita juga mengikuti. Ini yang disebut dengan rasio ventilation perfusion. Nah, seperti yang saya bahas tadi bahwa kelarutan oksigen di dalam air itu rendah, sehingga ya kan, kalau tubuh hanya akan mengandalkan plasma darah untuk mengangkut oksigen, itu jumlah oksigen yang bisa diambil itu sangat kecil sekali, seperti pada garis biru ini. Nah, namun dengan adanya pigmen respirasi, maka proses pengambilan oksigen itu jauh lebih tinggi. Ini bisa mencapai 20%, ya kan?
volume oksigen di dalam darah. Oke. Nah, pigmen respirasi pada manusia itu adalah hemoglobin yang terdiri atas 4 polipeptida yang berbeda, dan di masing-masing polipeptida terdapat hem, ya kan? Struktur heme ini. Nah, di atom sentral dari hem adalah Fe. Inilah alasannya kenapa kalau kita kekurangan zat besi, ya kan, maka kita akan menderita anemia. Nah, karena hemoglobin terdiri atas 4 polipeptida dan 4 gugus Fe, 1, 2, 3, 4, maka satu molekul hemoglobin itu bisa mengikat 4 oksigen. Nah, di sini kalau kita lihat, ya kan, semakin tinggi kadar PO2 di darah, maka jumlah oksigen yang bisa menempel pada hemoglobin meningkat. Dan yang menarik adalah di sini bentuk kurvanya sigmoid seperti ini. Kenapa? Karena terjadi yang namanya kooperasi. Jadi ketika satu molekul molekul oksigen berikatan dengan salah satu hem dari hemoglobin, maka kemampuan hemoglobin untuk mengikat meningkat. Itu yang menyebabkan kurvanya menjadi sigmoid. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana hemoglobin bisa meningkatkan kemampuan dari darah untuk mengangkut oksigen. Oke, ini adalah simulasi, ya kan? Andaikan dua ruangan ini memiliki kadar oksigen yang sama, maka dia mencapai kesetimbangan. Nah, ketika kita tambahkan hemoglobin di molekul B, ya kan, maka jumlah gas yang bergerak bebas itu menurun, atau kalau boleh dibilang konsentrasi gas bebasnya di sini turun. Itulah yang kemudian menyebabkan gas berpindah dari kompartemen A ke kompartemen B. Nah, oke. Jadi di sini fungsi dari hemoglobin adalah mengurangi jumlah gas terlarut sehingga akan terjadi difusi secara terus-menerus oksigen dari alveolus ke dalam darah sampai akhirnya semua hemoglobin jenuh. Oke. Nah, hemoglobin memiliki karakteristik yang unik, ya kan? Jadi hemoglobin mengalami yang namanya bond shift effect, yaitu mengalami penurunan afinitas. Nah, kapan sih hemoglobin ini mengalami penurunan afinitas? Biasanya hemoglobin mengalami penurunan afinitas ini disebabkan oleh berbagai hal. Ya, simpelnya adalah ketika tubuh memerlukan banyak oksigen. Oke. Jadi ketika tubuh melakukan metabolisme tinggi, maka tubuh akan memproduksi CO2 yang banyak, dan CO2 ini akan berubah menjadi asam karbonat sehingga menyebabkan keasaman menurun, ya kan? Keasaman menurun akibat kadar H+ meningkat. Nah, kemudian metabolisme yang tinggi itu juga menyebabkan temperatur naik. Nah, ketika temperatur naik, itu juga akan berakibat pada penurunan afinitas hemoglobin. Jadi yang biru putus-putus ini. Dan juga pada kondisi anaerob, semi anaerob, sel juga menghasilkan 2,3 bifosfolglycerat yang dapat menurunkan afinitas dari hemoglobin. Nah, kenapa afinitas harus turun? Nah, dengan adanya bond shift effect, maka hemoglobin dapat melepaskan oksigen lebih tinggi dari seharusnya dan dapat menunjang metabolisme sel yang tinggi. Nah, bagaimana sih penjelasannya bond shift effect? Kita bisa lihat di sini bahwa ternyata oksigen, ternyata baik CO2 maupun oksigen juga berikatan dengan hemoglobin. Nah, kita lihat di sini CO2, ya kan? CO2 itu dapat masuk ke sel darah merah dan diubah menjadi karbaminohemoglobin, ya kan? Atau HbCO2. Nah, pengikatan CO2 ke Hb ini juga akan menurunkan kemampuan Hb untuk mengikat oksigen. Mekanisme lain adalah CO2 berikatan dengan air, ya kan, dibantu oleh enzim karbonat anhidrase, dia akan berubah menjadi H2CO3 dan terdisosiasi menjadi HCO3- dan H+.
Nah, H+ ini bisa berikatan dengan Hb sehingga menurunkan kemampuan Hb untuk mengikat oksigen. Oke, jadi itulah mekanisme kenapa kemudian terjadi bond shift ketika kadar CO2 atau di dalam darah meningkat, pH turun, ataupun suhu lingkungan naik. Oke, nah berkaitan dengan CO2 seperti dijelaskan tadi bahwa CO2 ya kan yang berasal dari sel itu akan terlarut di sitoplasma dan kemudian diangkut masuk ke dalam sel darah merah. Di sel darah merah CO2 dapat diubah menjadi H2CO3 yang kemudian akan diubah menjadi HCO3- dan H+. Nah, H+-nya ini bisa berikatan dengan Hb. HCO3- ini dilepaskan ke plasma darah dan HCO3- ini berperan penting sebagai buffer atau larutan penyangga di dalam darah. Oke, jadi kalau tubuh kekurangan HCO3-, nah itu bisa berpotensi mengalami yang disebut dengan asidosis. Jadi kita nggak boleh bernafas terlalu cepat, karena kalau bernafas terlalu cepat akan membuang CO2 dalam jumlah yang banyak dan mengurangi kadar HCO3-, sehingga menimbulkan peristiwa yang disebut dengan nama respirasi alkalosis. Oke. Nah, di paru-paru peristiwa kebalikan akan terjadi. Jadi HCO3- akan masuk ke dalam sel darah merah, kemudian oleh enzim karbonat anhidrase akan diubah menjadi CO2, dan CO2 selanjutnya akan dibuang ke lingkungan. Oke. Nah, jadi itu sekilas tentang pengangkutan oksigen di dalam darah. Oke, semoga video ini membantu. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.